Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 12 servis Windows yang bisa kalian pertimbangkan untuk dinonaktifkan, terutama jika servis tersebut memang tidak kalian gunakan pada laptop ataupun PC kalian. Seperti yang kita ketahui, Windows memiliki banyak sekali servis yang berjalan di background untuk menjalankan berbagai macam fungsi dan fitur pada sistem Windows tersebut. Namun, tidak semua servis tersebut dibutuhkan oleh setiap pengguna. Ada beberapa servis yang hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti yang pertama itu BitLocker, yang kedua itu printer, yang ketiga itu scanner, yang keempat itu remote registry, yang kelima itu network domain, yang keenam itu Windows Maps, dan yang ketujuh hingga fitur pelaporan setelah update Windows yang mengalami error. Nah, dengan menonaktifkan servis yang memang tidak kalian perlukan, kita bisa mengurangi beberapa aktivitas background yang tidak digunakan pada sistem dan bisa mengurangi beban dari si laptop tersebut ataupun PC kalian tersebut jika spesifikasinya standar ataupun bahkan low end. Tetapi perlu saya ingatkan, jangan asal kalian mematikan fitur servis Windows tersebut hanya karena ingin membuat komputer menjadi lebih ringan. Dan ada beberapa servis di dalam tutorial kali ini memiliki fungsi penting dan sebaiknya tetap aktif apabila kalian memang menggunakan fitur tersebut. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu persatu fungsi dari 12 servis tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi apakah sebaiknya tetap aktif, boleh dinonaktifkan jika memang kalian tidak menggunakannya. Dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama itu cara membuka Windows Service, yaitu pilih aja logo search dan ketik aja service yang paling atas dan open. Setelah servisnya terbuka, di sini kita bisa melihat berbagai macam servis yang digunakan oleh Windows kalian. Dan untuk mengubah sebuah servis, kita cukup mencari nama servis yang saya share berikut ini yang ingin kita ubah, dan kemudian kalian setelah dapat servis tersebut, kalian bisa menonaktifkannya. Servis yang pertama yang saya berikan untuk tutorial kali ini yaitu yang pertama itu BitLocker Drive Encryption Service. Di sini saya bakalan menjelaskan ya setiap fitur yang saya share ini supaya kalian lebih paham lagi. Yang pertama itu adalah service BitLocker, dan service ini berhubungan dengan fitur BitLocker yang digunakan pada Windows kalian untuk melakukan enkripsi ataupun mengunci pada drive storage kalian jika storage kalian dipindahkan ke laptop lain. Apabila kalian mengaktifkannya, maka si laptop orang lain ataupun device yang lain itu tidak bisa mengakses. Dan kalau kalian menggunakan fitur BitLocker ini untuk melindungi data pada drive, yang seperti saya bilang tadi, jika storage kalian dipindahkan ke orang lain, maka si orang lain tersebut tidak bisa mengaksesnya, harus di device kalian sendiri. Dan misalnya kalian menggunakan fitur BitLocker tersebut, saya malah tidak merekomendasikan untuk menonaktifkannya. Namun, apabila kalian memang tidak menggunakan fitur BitLocker dan tidak membutuhkan fungsi tersebut, apalagi kalau misalnya sampai
supaya lupa password Windows kalian tidak bisa balik data-datanya karena kekunci dan lupa password, service BitLocker ini bisa kalian pertimbangkan untuk dinonaktifkan. Dan rekomendasi, kalau kalian menggunakan fitur BitLocker ini untuk melindungi data kalian dan juga masih mengingat password ataupun mencatat passwordnya, kalian bisa pertimbangkan untuk diaktifkan saja. Kalau kalian tidak memakai fitur BitLocker, kalian bisa menonaktifkannya saja, itu tidak apa-apa. Dan untuk cara mengecek BitLockernya aktif ataupun tidak, caranya kalian buka ke setting terlebih dahulu. Jadi jangan langsung asal matiin BitLockernya. Kalian pilih aja privacy and security dan pilih device encryption. Di sini keterangannya off. Jika kalian BitLockernya nyala, maka di sini bakalan on dan kalian bisa mematikannya terlebih dahulu sebelum menonaktifkannya di bagian service. Dan kalian matikan, dan proses ini bakalan membutuhkan waktu karena melepas keamanan data-data kalian yang sebelumnya itu dilindungi. Paling cepat itu 15 menit dan paling lama bisa 30 menit bahkan 1 jam, tergantung banyaknya data ataupun game di device kalian. Ini cara untuk mengecek BitLockernya. Di sini saya close dan masuk ke service, dan untuk di sini saya matikan saja karena saya tidak menggunakan fitur BitLockernya. Kalian pilih start up type dan pilih disable, apply, oke. Dan pastikan di sini tinggal apakah sudah terdisable ataupun belum, dan apakah masih running ataupun sudah tidak terrunning. Itu fitur yang pertama yang saya share di video ini. Dan yang kedua, fitur yang kedua yaitu kalian masuk ke C, cari yang namanya itu Connected User Experience and Telemetry. Yang ini kalian klik kanan, Property, dan service ini berkaitan dengan pengalaman pengguna ataupun kalian sendiri yang terhubung serta berbagai fungsi telemetri dan data diagnostik Windows. Dan bagi kalian yang ingin mengurangi aktivitas telemetri tertentu yang sedang berjalan di background, service ini bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk dinonaktifkan. Dan namun perlu kalian ketahui, menonaktifkan service ini bukan berarti seluruh proses pengumpulan data yang ada di device Windows kalian itu otomatis berhenti, tetapi bakalan mengurangi dan tidak sesering jika kalian mengaktifkannya. Di sini sudah defaultnya itu sudah disable dan juga sudah di stop dari bawaan Windows-nya. Kalau kalian sebelumnya ini startup tab-nya berupa otomatis ataupun manual, kalian disable saja, itu tidak apa-apa. Dan juga service statusnya dari awalnya itu running, kalian pilih aja stop dan apply dan juga oke. Di sini saya defaultnya sudah dinonaktifkan secara bawaan. Dan rekomendasinya boleh dinonaktifkan jika kalian memang ingin mengurangi aktivitas telemetri ataupun pengumpulan data secara diam-diam dan tidak membutuhkan fungsi tersebut. Dan yang ketiga yang saya share pada tutorial kali ini yaitu kita masuk ke ini, yaitu yang namanya distribute link tracking client. Di sini kita pilih properti, dan service ketiga ini yaitu distribute link tracking client. Dan service ini digunakan pada Windows untuk membantu mempertahankan hubungan ataupun link tertentu antara file yang berformat NTFS, termasuk dalam beberapa kondisi yang berkaitan dengan jaringan ataupun via remote, supaya orang lain bisa membantu kita pada saat mengatasi problem. Dan untuk penggunaan komputer pribadi ataupun sehari-hari, fitur ini biasanya bukan sesuatu yang secara langsung digunakan oleh sebagian besar pengguna ataupun kalian. Dan kalau kalian tidak membutuhkan fungsi tersebut, service ini bisa dipertimbangkan untuk dinonaktifkan. Kalian pilih aja stop, dan kalian pilih disable, pilih aja apply, dan oke.
dan boleh dimatikan jika memang tidak membutuhkan fungsi dari distribute link tracking client. Dan yang keempat yang saya share kali ini yaitu download Maps Manager. Kalian buka properti, sesuai dengan namanya, service ini berhubungan dengan pengolahan peta ataupun Maps Manager yang digunakan di Windows kalian. Dan kalau kalian tidak pernah menggunakan Windows Maps ataupun fitur peta offline di laptop maupun PC kalian, service ini bukan merupakan fitur yang wajib digunakan untuk penggunaan Windows sehari-hari, apalagi sampai dinyalakan. Kalian pilih aja startup tag-nya disable dan service statusnya stop. Kalian apply dan juga oke. Dan yang kelima yang saya share kali ini yaitu internet connection sharing. Yang ini kalian klik kanan, pilih properti, dan service ini berhubungan dengan fungsi Windows untuk membagikan koneksi internet yang ada di device kalian ke perangkat yang lain. Jadi, kalau kalian menggunakan komputer ataupun device kalian sebagai hotspot ataupun membutuhkan internet connection sharing, jangan menonaktifkan service ini. Dan tetapi, kalau kalian tidak pernah menggunakan fungsi tersebut sebagai hotspot ataupun sebagai internet sharing kepada perangkat lain, service ini bisa dipertimbangkan untuk dinonaktifkan ataupun dimatikan. Di sini kebetulan saya tidak memakainya sebagai device saya sebagai hotspot dan di-share ke perangkat lain. Di sini saya disable saja di bagian startup type dan service statusnya saya matikan. Habis itu pilih apply dan juga oke. Dan rekomendasi untuk yang tetap aktif, jika kalian menggunakan internet connection sharing, maka kalian biarkan saja. Dan jika kalau kalian tidak menggunakannya, boleh kalian pertimbangkan untuk tidak dimatikan. Dan yang fitur yang keenam yang saya share kali ini yaitu net logon. Yang ini yang paling atas, kalian pilih properties, dan service ini berkaitan dengan autentikasi jaringan dan terutama digunakan pada lingkungan Windows domain. Apalagi jika device kalian itu digunakan untuk keperluan kantor, maka saya sarankan untuk tidak menonaktifkannya dan dibuat secara manual aja. Dan untuk komputer pribadi yang tidak digunakan sebagai kantor ataupun device dari kantor yang tidak terhubung ke domain perusahaan ataupun organisasi, service ini biasanya tidak menjadi kebutuhan utama kalian ataupun perlu diaktifkan. Dan namun kalau device kalian itu digunakan di lingkungan kantor dan juga terhubung ke domain kantor ataupun perusahaan organisasi, kalian sebaiknya tidak menonaktifkannya. Di sini saya sebagai pengguna pribadi, maka saya menonaktifkannya. Dan jika kalian penggunaan kantoran, perusahaan ataupun organisasi, maka sebaiknya jangan diubah. Dan rekomendasi saya untuk PC pribadi yang tidak menggunakan domain boleh dinonaktifkan. Dan untuk penggunaan kantor ataupun perusahaan yang memakai domain sebaiknya dibiarkan ataupun di skip. Di sini saya disable dan pilih apply dan juga oke. Dan yang ketujuh, kita masuk ke print spooler. Di sini pilih properties, dan service ini digunakan Windows untuk mengelola proses percetakan ataupun ngeprint. Jadi kalau kalian memiliki dan juga menggunakan printer, maka saya rekomendasikan untuk tidak menonaktifkannya, karena bisa menyebabkan fungsi dari print kalian tidak berjalan secara normal. Dan tetapi kalau kalian tidak memiliki printer sama sekali dan tidak menggunakan printer, service ini bisa kalian matikan. Di sini saya tidak punya dan pilih saja disable dan juga stop.
Dan kalau kalian memiliki printer, sebaiknya kalian diaktifkan saja ataupun di skip. Di sini saya menonaktifkannya karena saya tidak memiliki printer. Pilih aja apply dan juga oke. Dan rekomendasi jika kalian memiliki printer maka kalian biarkan saja, dan jika tidak memiliki printer maka kalian boleh matikan. Dan yang ke-8 yang saya share kali ini yaitu parental control. Kalian pilih properties. Dan service ini berkaitan dengan fitur kontrol orang tua pada Windows. Kalau misalnya di HP itu bisa disebut dengan Google Family Link, supaya orang tua itu bisa mengontrol dari device kalian. Dan jika kalian tidak menggunakan, kalian bisa mematikannya. Dan kalau misalnya tidak ada pengawasan. Dan kalau kalian menggunakan fitur parental control ataupun pengaturan keluarga yang membutuhkan servis ini, maka kalian jangan dinonaktifkan. Dan misalnya kalau fitur tersebut tidak pernah kalian gunakan, maka menonaktifkannya adalah pilihan yang terbaik. Dan kalian pilih apply dan juga oke. Rekomendasi saya jika kalian menggunakan parental control maka boleh diabaikan ataupun diaktifkan, dan jika tidak menggunakan parental control maka boleh dimatikan saja. Dan untuk fitur yang ke-9 yang saya share kali ini yaitu remote registry. Kalian pilih property, dan service ini memungkinkan registry Windows diakses dari jarak jauh. Dan service ini memungkinkan registry Windows diakses dari jarak jauh melalui mekanisme secara remote dan diakses oleh orang lain jika kalian mengizinkannya. Dan untuk penggunaan komputer pribadi, fungsi ini tentu saja tidak kalian perlukan. Dan jika kalian tidak membutuhkan akses registry secara remote, service ini bisa dinonaktifkan saja. Kebetulan di defaultnya itu sudah dinonaktifkan dari Windows-nya. Dan rekomendasi saya untuk penggunaan PC device pribadi yang tidak membutuhkan remote registry, saya rekomendasikan untuk dinonaktifkan saja. Dan jika kalian butuh untuk di remote registry secara jarak jauh, kalian bisa mengaktifkannya dan menjalankannya. Dan yang selanjutnya, yang ke-10 yaitu TCP ataupun IP Net BIOS Helper. Kalian pilih properties, dan service ini memberikan dukungan untuk fungsi Net BIOS melalui TCP ataupun IP yang masih digunakan pada beberapa lingkungan jaringan ataupun kompatibilitas tertentu. Dan kalau jaringan kalian masih menggunakan Net BIOS ataupun membutuhkan kompatibilitas jaringan, maka saya rekomendasikan untuk jangan ataupun biarkan servis ini. Dan untuk penggunaan jaringan modern yang tidak membutuhkan fungsi tersebut, servis ini bisa kalian nonaktifkan. Dan kalian pilih tergantung sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya disable saja. Dan startup tabnya disable, service statusnya stop, pilih apply dan juga oke. Dan yang fitur yang ke-11 yaitu kita masuk ke fitur selanjutnya, Windows Error Reporting Service. Kalian pilih properties, dan service ini digunakan Windows untuk membantu menangani dan juga melaporkan masalah ataupun error ataupun bisa juga bugs yang terjadi pada sistem maupun aplikasi Windows kalian yang sudah diupdate. Kalian bisa melaporkannya, dan kalau kalian sering melakukan troubleshooting Windows, saya rekomendasikan untuk service ini tetap aktif ataupun defaultnya biarkan saja. Dan kalau tetapi kalian memang ingin mengurangi aktivitas pelaporan error tertentu ataupun troubleshooting,
Servis ini bisa kalian nonaktifkan saja. Di sini saya matikan, di sini pilih apply dan juga oke. Dan yang ke-12, fitur terakhir yang saya share pada video kali ini yaitu masih di Windows juga, yaitu yang Windows Image Acquisition. Yang ini klik kanan Properties, dan service ini berhubungan dengan dukungan Windows terhadap perangkat imaging seperti scanner, masih berhubungan dengan printer juga yang ada fitur scannernya, dan beberapa perangkat kamera yang terhubung ke Windows kalian. Dan kalau kalian menggunakan fitur scanner, contohnya printer, ataupun perangkat yang membutuhkan WIA ataupun seperti perangkat kamera, maka kalian tidak perlu menonaktifkannya. Namun, kalau kalian tidak menggunakan perangkat tersebut seperti kamera ataupun printer, service ini bisa kalian disable ataupun dinonaktifkan. Di sini saya pilih dinonaktifkan karena saya tidak memiliki scanner ataupun printer dan juga kamera. Dan di sini saya pilih stop, pilih apply, dan juga oke. Rekomendasi, jika kalian menggunakan perangkat scanner ataupun perangkat imaging kamera, kalian biarkan saja aktif. Dan kalau kalian tidak menggunakan fitur tersebut, maka kalian bisa nonaktifkan saja. Dan cara untuk mengaktifkannya kembali jika kalian suatu waktu kalian membutuhkan fitur yang kalian nonaktifkan tersebut, caranya juga sama saja. Pilih properties, kalian pilih startup tab-nya, kalian aktifkan sesuai kebutuhan, otomatis ini berjalan secara otomatis, manual kalian lakukan secara manual, dan automatic delay start kalian melakukan secara otomatis dengan persetujuan kalian. Kalau disable pasti dimatikan. Dan kalian pilih service statusnya, kalian bisa start, kalian bisa pilih apply, dan juga oke. Dan itu cara mengaktifkannya. Dan di sini saya kasih disclaimer, sebelum kita masuk kesimpulannya, ada satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Menonaktifkan service Windows tidak otomatis membuat performa laptop ataupun PC kalian meningkat secara drastis. Tujuan utama dari video kali ini dan juga pengaturan ini adalah mengurangi service dan aktivitas background yang memang tidak kalian perlukan. Apalagi kalau device kalian itu ngepas dan juga spesifikasinya yang rendah ataupun low end. Dan yang paling penting, kalian menggunakan konfigurasi ataupun settingan yang sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian mempunyai device yang spesifikasinya yang tinggi ataupun mid ataupun high end, kalian bisa skip aja, itu tidak kenapa-napa. Dan yang paling penting, kalian menggunakan konfigurasi ataupun dinonaktifkan ini sesuai dengan kebutuhan dan juga perangkat device kalian itu seperti apa. Dan untuk kesimpulannya, di sini bisa kalian close. Jadi dari 12 service Windows yang kita bahas tadi, tidak semuanya harus kalian matikan. Ada beberapa service seperti download maps, remote registry, ataupun print puller bisa kalian pertimbangkan untuk dinonaktifkan apabila memang tidak digunakan. Dan jika kalian masih menggunakan fitur tersebut, maka kalian aktifkan saja, tidak kenapa-napa. Dan sedangkan untuk fitur BitLocker, Internet Connection Sharing, NetLogon, TCP/IP Net BIOS Helper, dan juga Windows Error Reporting Service, dan juga Windows Image Acquisition, kalau kalian perlu memastikannya terlebih dahulu apakah fungsi tersebut masih kalian butuhkan. Dan dengan begitu, Windows kalian tetap dapat berjalan dengan normal dan kita hanya menonaktifkan komponen yang memang tidak diperlukan saja. Tetapi kalau kalian butuhkan, maka kalian bisa
diaktifkan ataupun di skip itu tidak kenapa-napa. Kalau kalian mengikuti tutorial ini dan juga sama persis yang saya lakukan, itu tidak kenapa-napa juga dan tidak terjadi masalah ke depannya. Nah, itulah tutorial kali ini tentang 12 service Windows yang bisa kalian pertimbangkan untuk dinonaktifkan sesuai kebutuhan pengguna device kalian. Sekali lagi, jangan asal mematikan service Windows hanya karena ingin komputer menjadi lebih ringan. Pastikan kalian mengetahui fungsi dari setiap service dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.